Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini kita belajar tentang 5 kaidah dasar dalam qawaid fikih. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini hanya 2. Insyaallah minggu depan akan kita pelajari 3 lagi. Pertama adalah terkait ini dipresentasikan oleh Arum Cahaya, Jahri dan Atep Saiful Miqdad. Baik, 5 kaidah pokok qawaid fikih. 5 kaidah pokok qawaid fikih. Jadi kaidah-kaidah yang dibentuk oleh para ulama pada dasarnya berpangkal pada atau menginduk pada 5 kaidah pokok ini. Jadi dia ada kemarin itu kan ada kaidah kaidah inti. Kaidah inti itu adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ya. Itu kaidah inti namanya. Kaidah inti. Sebenarnya kemudian ada pokok. Pokok ini menginduk kepada inti gitu. Menginduk seluruh yang cabang-cabang nanti menginduk kayak pohon gitu. Pertama ada yang mengatakan pohon. Nah, pohon itu adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil. Jadi secara keseluruhan itu adalah menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Itu adalah kaidah kata pohonnya. Sementara kalau batangnya ini yang 5 kaidah ini. Batangnya itu 5 kaidah. Jadi kemudian cabang-cabangnya nanti banyak kaidah. Jadi seluruh cabang, seluruh ranting itu akan mengarah kepada pada batang tadi. Kalau ini kita bicara tentang batang, maka disebut dengan pokok gitu ya. Terus cabang-cabangnya tadi itu ada yang diperselisihkan, ada yang tidak diperselisihkan. Ada yang bersilang-silang itu berarti diperselisihkan. Ada yang lurus-lurus saja tidak berselisih, dia ada 4 model kaidah qawaid fikih. Pertama adalah menggambarkan keseluruhan, yaitu kata pohon itu mengambil manfaat. Kemudian yang menggambarkan batang itu yang 5 ini. Kemudian yang cabang-cabangnya itu adalah ada yang lurus-lurus tidak berselisih dia, ada yang bersilang-silang berselisih dia. Itu tidak semua atau tidak sepakat seluruh ulama. Mudah-mudahan paham ya, kalau sudah dari yang kemarin insyaallah paham. Baiklah, kaidahnya ada 5 ya. Batang itu ada 5. Yang maksudnya dari batang itu ada 5 kaidah yang menginduk yang lain itu menginduk kepadanya. Pertama kita bicara poin pertama, makna kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian landasannya dari Al-Qur'an. Kalau maknanya al-umur bimaqasidiha, landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Cabang-cabang yang terkait dengan dia ada, gitu kan? Dan makna kaidah yang kedua adalah kaidah kedua ada darurul yuzal. Kemudian landasannya apa? Kemudian cabang-cabangnya apa? Ini ya cara buat kaidah itu biasanya ulama begini. Baik. Al-umur bimaqasidiha. Ini kaidah pertama ya, kaidah pokok pertama. Segala sesuatu itu tergantung pada maksud atau tujuannya. Seorang ulama berkata, apa daya saya jika seandainya Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, apa daya saya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu sampai ke dalam hati saya. Jadi hati-hati dengan niat gitu. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita niatkan. Nah, dan niat ini sangat penting dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena seluruhnya bermuara kepada niat. Karena niat baik, maka hasilnya baik. Niat buruk, hasilnya buruk. Walaupun kelihatannya perbuatan itu sama. Contoh sholat ya, kan ibadah itu. Sholat itu kan ibadah. Kalau diniatkan untuk Allah, pahala dia. Tapi kalau diniatkan riya, batal pahalanya. Kan ini itu sangat esensi itu niat itu. Makanya kaidah pokok pertama bahas tentang niat. Segala buku hadis ya, buku fikih biasanya di awal-awal depan itu bicara tentang niat. Buku hadis lah dulu bicara tentang niat. Kalau buku fikih kan bicara tentang kesucian. Kesucian itu dikaitkan dengan niat, bersih hati. Makanya orang yang membunuh tanya niat. Kalau dia membunuh bela diri karena masuk maling ke rumahnya, terus maling punya senjata, dia berniat untuk bela diri,
kemudian akhirnya burung ngumpul itu, maling itu terbunuh olehnya. Dia tidak apa namanya itu, tidak dihukum. Tapi kalau dia yang datang ke rumah tetangga, habis itu dia bunuh tetangga, kan niatnya ingin membunuh, maka dia dihukum. Di jalan juga begitu. Di jalan dia ugal-ugalan, niatnya itu ya ugal-ugalan. Ya berarti kalau orang tertabrak sama dia dihukum. Tapi kalau niatnya itu adalah bukan ugal-ugalan, tapi dia kencang karena memburu anaknya sakit parah di rumah atau orang tua sakit parah di rumah, kemudian dia menabrak sesuatu, dia tidak dihukum, dilihat dari niatnya. Nah, cuman kan masalahnya adalah siapa yang bisa tahu tentang niat? Ya, pertama ya pengakuan dia yang pertama. Kalau dia tidak mengaku gimana? Ya kita hanya bisa menghukum apa yang tampak baginya itu. Apa yang dia lakukan itu. Tapi nanti ada yang lebih tahu tentang niat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang paling berhak untuk memberikan hukuman yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling berhak. Baiklah. Ini kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Dasarnya mana? Ayat Al-Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah itu kecuali ikhlas karena Allah Ta'ala dan agama. Jadi kalau segala ibadah diniatkan kepada Allah maka berpahala. Kalau tidak, ya tak ada pahalanya. Tak ada pahalanya. Apalagi tadi kalau ibadah aja kalau niatnya salah batal pahalanya kan. Pahalanya batal, kalau ibadahnya mungkin sah-sah aja dilihat oleh manusia gitu. Tapi pahalanya batal. Apalagi kalau seandainya perbuatannya itu tidak langsung ibadah kelihatannya, seperti bekerja kalau tidak diniatkan untuk Allah gitu, untuk kesehatan badan, untuk Allah lah. Kan Allah merintahkan kita untuk bekerja dan untuk menghidupi diri kita sendiri, hanya bekerja aja, maka dia tidak dapat pahala, hanya sekedar pekerjaan itu aja dapat. Mungkin kalian dengar ya cerita ini 3 orang yang luar biasa ya, bukan orang biasa ini, orang yang luar biasa. Di akhirat batal seluruh amalnya. Apa itu? Pertama orang yang berinfak banyak. Di akhirat Allah katakan kamu berinfak karena ria, minta aja, kan kamu udah dapat rianya. Pahala bagimu tidak ada lagi. Orang yang berjihad luar biasa, mati di jalan Allah. Kemudian Allah tahu niatnya apa agar dikatakan pahlawan. Akhirnya kan dapat apa-apa. Orang alim menyebarkan ilmunya gitu. Orang alim menyebarkan ilmunya. Niatnya apa? Agar dikatakan orang hebat, agar dikatakan orang alim, orang pintar. Tidak dapat apa-apa gitu. Ini orang yang bagus itu, apalagi orang yang tidak alim, terus tidak berjihad, tidak segala macam, tidak berinfak. Orang yang melakukan amal aja berpeluang dia untuk salah niat. Apalagi orang yang tidak beramal ya. Mana ada niat di situ, gitu kan? Makanya hati-hati dengan niat. Ini pokok pertama ya. Hadis Nabi itu dalilnya dari Nabi innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan itu dilihat pada niatnya. Nah, ini kaidah-kaidah aplikasinya tadi dalam aplikasinya atau kaidah-kaidah yang menyertainya atau yang menginduk kepada kaidah niat tadi. Al-ibratu fil uqudil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Yang dilihat itu dalam masalah akad yang menjadi iktibar ya, yang menjadi yang menjadi tujuan dari akad itu adalah tujuan niatnya. Yang dilihat dari akad itu adalah niatnya, bukan makna yang terkandung dari lafaz-lafaz dan bangunan kata-katanya. Jadi bukan dari kata-katanya yang dilihat, tapi apa niatnya. Contoh misalnya kalian pergi ke pasar, pergi ke warung. Biasa kan kalau kita orang Indonesia ini kan minta gula 1 kilo gitu. Kan bahasanya, lafaznya adalah minta kan. Tapi setelah itu kalian bayar 15.000 kilo gitu. Niatnya dilihat, apa niatnya? Niatnya adalah untuk membeli walaupun bahasanya meminta. Maka inilah kaidah ini yang dipakai ini. Ungkapan itu ya, dalam ungkapan jual beli, dalam ungkapan akad itu dilihat niatnya gitu, bukan dari kata-katanya. Bisa niatnya mungkin minjem, bahasanya minjem, padahal sebenarnya minta, seperti minjem pulpen gitu. Ini minta tinta kan. Nah, tuh.
Kemudian law ikhtalafal lisan wal qalbu fa'tabiru ma fi qalbi. Kalau berbeda antara lisan dan hati, maka yang menjadi patokan itu adalah hati. Nah, sama dengan yang di atas contohnya itu, jadi patokan adalah hati. Misalnya niatnya adalah misalnya tentang masalah perceraian gitu. Ceraian gitu. Dia bahasanya biasa aja, bahasanya nggak kasar kepada istrinya, bukan bahasa jelas itu. Kalau bahasa jelas bercerai gitu. Ceraikan kamu, jelas bercerai. Tapi bahasanya itu pulanglah kamu ke orang tuamu lah gitu kan. Bahasanya kan begitu. Terus tanya niatnya gitu. Seorang istri harus bertanya kepada suaminya, niatmu apa? Suruh saya pulang. Apakah kamu menceraikan atau hanya sekedar pulang karena kamu menyuruh saya berbakti kepada orang tua? Kalau suami itu nggak boleh bohong dengan niatnya. Kata suami, saya nyuruh kamu pulang untuk ini, untuk berbakti ke orang tua, berarti tidak cerai. Tapi kalau dia bilang, oh saya niat kamu pulang orang tua itu cerai gitu, oh udah bercerai berarti. Maka kalau berbeda lisan dengan hati, maka mana yang dilihat adalah dilihat hati. Lanjut. Nanti ini akan dibahas lanjut ya ulangnya. La yulzamu niyatul ibadah fi kulli juz'in innama tulzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu. Ya niat itu cukup sekali aja dalam masalah ibadah, tidak perlu berulang-ulang dari setiap bagian-bagiannya. Kalau misalnya ibadah sholat zuhur kan ada berdiri, ruku, sujud, ya nggak perlu ulang-ulang setiap kali ruku niat lagi, dah sekali aja cukup ya. Baik, lanjut. Yang kedua adalah ad-dararu yuzal. Kaidah kedua adalah kaidah pokok kedua ad-dararu yuzal. Mudaratan itu harus dihilangkan. Ini kalau bahasa mudarat ini berhubungan dengan nyawa. Nanti ada yang tidak berhubungan dengan nyawa seperti tadi di bahasa kita dengar videonya, berhubungan dengan kesulitan seperti tidak bisa berdiri dalam sholat itu kan, kemudian bisa boleh duduk, itu nggak berhubungan dengan kemudaratan, bukan darar dia berhubungan dengan masyaqqah, kesulitan. Nanti ada kaidahnya, al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Tapi kalau mudarat ini, bahasa mudarat ini adalah bahasa yang berhubungan dengan nyawa. Ad-darar yuzal. Ya, kemudaratan yang berhubungan dengan nyawa itu harus dihilangkan. Ada kesulitan yang berhubungan dengan nyawa harus dihilangkan. Maka kaidah ini berlandaskan apa? Kaidahnya berlandaskan Al-Qur'an wala tufsidu fil ard, dan kamu melakukan perusakan di muka bumi. Maka itulah kaidah-kaidah itu. Kemudian pada islahiha, setelah baiknya kan Allah menciptakan orang dengan baik, kemudian kamu bunuh segala macam, itu nggak boleh ya. Hadis Nabi la darara wala dirara, tak boleh merusak diri sendiri, membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Menyusahkan diri sendiri, bukan menyusahkan ya bahasa, membunuh ya, karena berhubungan nyawa. Tak boleh membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri dan orang lain. Baik, ini kaidah-kaidah ininya, kaidah-kaidah aplikasinya atau kaidah cabangnya. Ad-dararu tubihul mahzurat. Kemudaratan itu membolehkan apa yang dilarang. Ini dalam misalnya kelaparan, tak ada apa-apa, yang ada hanya di hutan misalnya ada anjing sama babi. Ya udah, makan aja anjing sama babi itu, karena akan berhubungan dengan nyawa. Jika seandainya tidak dimakan maka mati gitu kan. Nah, itu makan aja lah yang diharamkan itu. Tapi ada juga majaza li uzrin batala bi bizawalihi. Kalau sudah hilang uzurnya atau sudah hilang bukan harus kenyang-kenyang ya, atau hadis Nabi atau yang lainnya, dararu tuqaddaru biqadriha. Kemudaratan itu ya sekedarnya gitu. Kalau sudah dimakan kemudian rasa udah kuat, badan udah cukup gitu, nggak boleh bersenang-senang dengan babi. Dibakar, habis dibakar ditongseng, habis tongseng habis ditongseng misalnya di gulai kalio, habis kalio dendeng macam. Oh, itu bersenang-senang tak boleh, hanya sekedarnya saja. Kalau sudah hilang katanya, majaz li usrin batal bisa boleh. Kalau sudah hilang, ya sudah hilang pula boleh untuk memakannya. Kalau sudah hilang, maksudnya sudah hilang laparnya, tidak boleh hilang pula, tidak boleh ditambah-tambah. Ya kan? Ad-dararu atau kaidah berikutnya, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Kita sendirian, kita berdua di mana? Di hutan. Habis itu nampak kita lapar, tidak ada. Bisa kita makan babi, anjing tak ada.
kawan kita ada kita bunuh habis kita makan dia, tidak boleh. Kemudaratan kita tidak bisa memberi mudarat ke orang lain. Tapi kalau dia sudah mati duluan, terus tak ada makan lagi, kamu makan dia nggak masalah. Tapi jika seandainya dia masih hidup, terus kamu bunuh, tak boleh. Jadi kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan. Kayaknya ini kita kaitkan aja ya, kadarat ini sudah berhubungan dengan nyawa ya. Nanti kalau masalah beruduk tak ada air, kemudian boleh tayamum, itu hubungannya ke masyaqqah ya, kesulitan, karena tidak ada hubungan dengan nyawa itu. Tapi kalau berhubungan dengan nyawa, kata-katanya dipakai apa? Darar. Oke. Mau biul lidarurat yuqadar, sudah dijelaskan tadi ya. Sudah dijelaskan tadi apa yang dibolehkan karena mudaratatan itu hanya sekedarnya saja, itu tidak boleh berlebihan. Baik, dua kaidah itu saya rasa cukup untuk pada hari ini. Nanti kalian boleh tanya jawab dan saya berikan kuis lah untuk kalian tulis nanti di mana, di tempat Google Classroom-nya. Apa itu? Nah, itu adalah sebutkan pakai audio aja ya. Hafalkan dua kaidah yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha, artinya urusan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Pakai audio saja. Nanti saya berikan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.